Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad wa raddi ala ahli syirki wal ilhad, karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Pembahasan berikutnya ialah tentang at-tanjim, tentang ilmu perbintangan. Maka ilmu perbintangan di sini kalau kita baca secara detail ada dua hukum. Yang pertama yang hukumnya haram, yang kedua hukumnya mubah. Maka perkara yang haram di sini nanti ada dua perkara. Kita baca penjelasan beliau. Ya, at-tanjim, ya. Wa huwa kama arafahu ba'dul muhaqqiqin bi annahu istidlalu bil ahwali al falakiyah ala al hawadisi al ardiyah ka waqati hububir riyah wa maji'ul matar wa duhuril hur wal barad wa taghayyuri al as'ar au hudusil al amrad awil wafiyat awis su'udi an nuhus wa hada ma yusamma bi ilmi ta'assir, bi ilmi at-ta'thir, ya. Ialah ilmu tentang istidlal, ya. Menjadikan bintang itu sebagai petunjuk, ya. Bahwasanya nanti kalau akan ada muncul bintang ini atau bintang itu, ya, akan terjadi perkara-perkara di muka bumi ini, atau waktu yang tepat untuk bercocok tanam, waktu yang tepat untuk atau waktu akan datang turunnya hujan, ya, atau akan timbulnya wabah penyakit, ya. Maka hal-hal seperti ini disandarkan kepada bintang-bintang, maka ini tidak boleh, ya, tanpa ada penelitian, ya. Ini rincian yang pertama. Jadi kalau menggunakan niteni, istilah orang Jawa, kalau ada bintang ini nanti akan ada datang hujan. Kalau ada bintang ini nanti akan apa? Akan ada penyakit atau wabah penyakit, ya. Dengan meyakini yang menurunkan penyakit ini Allah, maka ini tetap tidak boleh. Karena apa? Dia melakukan perkara yang tidak didasari ilmu, ya. Dan ini juga tidak boleh, ya, juga bahaya, ya, terhadap akidah, mengurangi ketauhidan seseorang. Lalu perincian yang kedua, ya, bahwasanya dengan sebab ada bintang ini turun hujan, dengan sebab bintang ini akan timbul penyakit, maka ini akan jatuh kepada perkara syirik besar, ya. Jadi sekedar menyandarkan, oh kalau ada bintang ini, bintang itu, ya, nanti akan ada timbul penyakit, akan ada hujan. Karena ini merupakan meyakini ada pencipta selain Allah, yakni bintang. Ini juga perkara yang bahaya, dan lebih bahaya dari rincian yang kedua tadi. Ya. Jadi kalau yang rincian yang pertama tadi istidlal bimasiril kawakib wa istima'iha wa iftiraqiha 'alal hudusil hawadis. Ya, ini juga perkara yang haram. Menggunakan bintang sebagai petunjuk tentang berkumpulnya bintang-bintang, berbencarnya bintang-bintang, ini akan menunjukkan akan adanya ini dan ini. Ini haram hukumnya. Karena dia seperti mengetahui hal yang gaib. Karena akan adanya penyakit, akan adang turunnya hujan, ini dan ini, itu semua ialah kehendak Allah. Kalau belum terjadi, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah saja. Ini seperti idda'a ilmal gaib, mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Ini juga perkara yang sama diharamkannya
seperti kita membahas kemarin tentang tukang sihir atau dukun. Kalau rincian yang kedua lebih bahaya lagi, karena apa? Ia mengaku bahwasanya bintang-bintang itu ialah yang melakukannya. Jadi bintang-bintanglah yang menurunkan hujan, bintang-bintanglah yang menurunkan penyakit. Ini lebih bahaya karena meniadakan tauhid rububiyah. Berkaitan dengan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada mazada." Ya. Barang siapa yang mempelajari cabang dari ilmu perbintangan, ya, maka sungguh dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Ya. Zada man zada, yakni kekufurannya akan bertambah sesuai dengan tingkatan apa yang ia pelajari. Maka inilah yang dimaksud tidak bolehnya mempelajari ilmu perbintangan. Inilah yang ditulis para ulama di kitab-kitab akidah. Semacam nanti kitab tauhid ada. Ya. Namun ada rincian yang kedua, yakni mempelajari ilmu perbintangan yang dibolehkan. Kapan? Yakni saat menggunakan bintang-bintang tadi sebagai arah mata angin. Dan ini sudah biasa digunakan oleh orang-orang kita, para nelayan, untuk mengetahui arah mata angin. Atau orang yang tersesat di hutan, ini bisa mengetahui arah barat, timur, selatan, utara dengan menghafalkan letak-letak bintang. Maka ini hal yang masih dibolehkan, ya, karena memang salah satu fungsi bintang ialah dijelaskan di dalam Al-Quran, selain untuk merajam, untuk melempar, untuk memanah setan-setan yang mencuri berita di langit, bintang itu juga digunakan untuk sebagai arah mata angin. Sebagian ulama lagi membolehkan untuk menentukan arah kiblat, di mana Ka'bah itu terarah, ya, diarahkan kemana. Ya, karena kalau orang jauh letaknya, posisinya dari Saudi Arabia atau di Mekah, jauh dari Mekah, maka ia menggunakan arah mata angin dan menggunakan bantuan bintang. Ini boleh, ya, boleh. Dan juga yang dikecualikan dari pembahasan kita kali ini ialah dengan ramalan cuaca. Maka walaupun agak keluar dari pembahasan tapi masih mirip, ya. Jadi ramalan cuaca itu tidak masalah, ya. Meramal cuaca di sini ialah hanya sekedar prediksi, sekedar penelitian, karena sudah ada penelitian terbukti secara ilmu dunia terbukti. Jadi besok di Solo akan turun hujan, di Sragen akan gerimis, di Karanganyar akan mendung. Itu perkara yang bukan mengaku-ngaku hal gaib, bukan, tapi memang sudah Allah tunjukkan, ya, sebelumnya kepada kita dengan cara apa? Dengan cara Allah berikan taufik manusia mempelajari ilmu ramalan cuaca, dan ini masih boleh, ya. Contoh dalil yang lain ini semisal dengan USG pada ibu hamil, ya. Seorang dokter kandungan bisa memprediksi nanti lahir anaknya laki-laki dengan bantuan USG. Maka ini perkara yang bukan perkara yang gaib, karena dia itu hanya terhalang oleh perut ibu, rongga perut atau kantung rahim. Itu zaman dulu sulit, tapi setelah ditemukan alat namanya USG, maka tidak ada lagi yang penghalang, ya, karena dia seperti melihat menembus perut, menembus dinding perut, menembus dinding rahim, sehingga bisa kelihatan bayinya yang ada di dalam, bahkan bisa 4 dimensi. Dan ini namanya penelitian ilmu dunia, dan segala hukum asalnya ilmu dunia itu ialah hukumnya mubah secara asal, selama tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Maka sebagaimana pula ramalan cuaca itu tidak mengapa. Jadi inilah 3 rincian, ya.
Yang dua rincian secara umum, kapan tidak dibolehkan mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, kapan boleh memanfaatkan bintang sebagai arah mata angin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bolehnya ya, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan petunjuk, mendapatkan arah dengan bintang tersebut di kegelapan barri wal bahri, di daratan ataupun di lautan. Ini tentang dalil bolehnya ya, menjadikan bintang sebagai petunjuk arah mata angin. Adapun tambahan sebagai dalil pelarangan, ialah hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ya, dan Abu Ya'la dari Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna mimma akhafu ala ummati at-tasdiqu bin nujumi wa takdzibu bil qadari wa haifu al-a'immati. Sesungguhnya dari perkara yang paling aku takutkan atas umatku ialah yang pertama, membenarkan ahlu nujum. Membenarkan ahlu nujum termasuk di sini tukang ramal. Jadi ilmu perbintangan itu merupakan salah satu cabang dari ilmu ramal. Bukti konkretnya di zaman kita ialah ilmu tentang zodiak. Ya, kita dulu SMA na'udzubillah ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pernah membaca-baca itu di majalah. Ya nanti kalau Mei apa itu? Taurus, Gemini, Sagittarius, Aquarius, itu semuanya merupakan salah satu bentuk ilmu yang kita bicarakan saat ini, yakni yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan ramalan ya. Nanti kalau Gemini orangnya apa? Periang ya. Suka marah-marah ya. Hari baiknya Rabu dan selainnya, ini merupakan perkara yang dilarang dalam hal ini. Ya. Maka kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari umatku ialah yang menimpa mereka membenarkan ilmu perbintangan, ilmu ramalan. Yang kedua, mendustakan takdir. Dan yang ketiga ialah para pemimpin yang menyimpang, pemimpin yang dolim, pemimpin yang tidak adil. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW atas umatnya. Berkata Imam Al-Khattabi, ilmu nujumi al-manhi anhu huwa ma yad'ihi ahlu tanjimi min ilmil kawain wal hawadis allati sataqa'u fi mustaqbal az-zaman. Ilmu perbintangan yang dilarang dalam syariat kita ialah yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Ya, ini yang nggak boleh ya. Ini hukum mempelajari ilmu perbintangan yang dilarang. Sehingga nanti bisa diprediksi bagusnya nanam pohon ini, jangan menanam pohon ini, nanti hujannya bulan ini ya, akan timbul wabah penyakit di bulan ini dan bulan itu. Maka ini yang dilarang. Masya Allah ya. Dan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ya, diriwayatkan dalam oleh Imam ya, kata Imam Mujahid, saya tidak melihat adanya pembolehan tentang mempelajari seseorang itu letak-letak bulan ya.
Dan terakhir satu nasihat dari Syekh Shalih Fauzan akan saya bacakan, nasihatnya sangat bagus. Fa inna aqidatal muslimi hiya a'izzu syai'in indahu li'anna biha najatuhu wa sa'adatuhu. Sesungguhnya akidah seorang muslim merupakan perkara yang paling mulia yang ada pada dirinya. Semakin seseorang itu akidahnya sahih, semakin mulia. Dikarenakan dengan akidah yang sahih akan mendatangkan kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan. Fayajibu alaihi an yahrisu ala tajannubi ma yusi'u ilaiha au yamsiha minasyirkiyati wal khurafati wal bid'ah. Maka wajib bagi seorang muslim bersemangat untuk menjauh dari perkara-perkara yang mengandung kesyirikan, yang mengandung khurafat, ya, tahayul, dan menjauhi perkara-perkara bid'ah, yakni bid'ah mungkarat. Ya. Litabqa safiyatun mudiatun, ya, yang dengan akidah tadi ya merupakan perkara yang murni, perkara yang menyinari, ya. Wadalika biltizamil kitabi wa sunnah wa ma'alaihi as-salafu salih. Dan perkara cahaya, perkara yang dijadikan tuntunan tadi dengan cara menetapi kitab Al-Quran dan menetapi sunnah Nabi Muhammad SAW yang di atasnya salafus salih itu berjalan dalam amaliyah mereka. Wala yatimu dzalika illa bita'allumi hadil akidah. Maka tidak akan sempurna perkara kecuali dengan mempelajari akidah ini. Wa ma'rifatu mayudaduha minal aqaidil al-munharifah. Tidak cukup, tapi juga harus mempelajari perkara-perkara yang jadi lawannya dari akidah-akidah yang menyimpang. Jadi seseorang itu tidak cukup mempelajari akidah yang sahih, tapi juga harus mempelajari akidah yang menyimpang. Mempelajari akidah yang menyimpang agar tahu, agar bisa menghindar, agar bisa memperingatkan manusia. La siyama wa anahu qad kasura al-yauma fi sufufil muslimina min yataharrafa man yahtarifa at-tadajjil wal su'ud wa ta'alluq bil kuburi wal adrihah li talabil hajati wa tafriji al-qurbat. Ya. Lebih-lebih lagi seseorang harus mempelajari akidah-akidah yang menyimpang, yang dimana di zaman kita ini telah banyak tersebar. Bahkan mereka termasuk sebenarnya kaum muslimin yang mereka pun mengakui, ya, yang mereka menggantungkan harapan mereka, doa mereka dengan kuburan-kuburan, dengan bangunan-bangunan kuburan yang diagungkan untuk mencari hajat mereka, untuk menghilangkan kesusahan mereka. Kama kana alaihil musyrikuna al-awwaluna au asyad. Sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin di zaman Nabi, bahkan di zaman ini lebih mengerikan lagi. Idafatu ila tikhadi sadati wa ashabi turuq as-sufiyyah arbaban min dunillah, yang mereka menjadikan sayyid-sayyid, ya, atau orang-orang yang menisbatkan kepada thariqah sufiyah, ya, bahkan menjadikan mereka selevel dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi memberikan manfaat dan mencegah
yashra'una li athba'ihim minal ladina malam ya'dam bihillah minad dina malam ya'dam bihillah la haula wala quwata illa billah. Ya, mereka mengajari kepada pengikut-pengikutnya ya perkara-perkara yang diatasnamakan agama yang sebenarnya itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk kesyirikan dan kebid'ahan. Fala haula wala quwata illa billah. Allahumma janibna minasyirkiyati wal khurafati wal bid'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.